Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 77-78, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Lisa melihat Rahman dibawa pergi oleh orang itu berkata kepada Ruben. Ayah, bagaimana ini, apakah kakak ipar akan dipukul mereka hingga cacat? Kata Lisa dengan khawatir dan dia masih menginginkan bantuan dari Rahman untuk membantunya mendapatkan barang antik. Ekspresi wajah Ruben sangatlah buruk dan sangat panik bagaikan semut yang ada di atas panci panas di saat ini, dia tidak punya ide apapun. Bocah itu pantas mendapatkan pelajaran, siapa suruh dia begitu sombong, kata Muharram setelah Rahman dibawa pergi oleh dua orang itu. Hal terpenting adalah dia sangatlah tidak berakhlak, dia bahkan tega menipu temannya sendiri, dia layak untuk mendapatkan ini semua agar dia mengerti bagaimana menjadi seorang manusia yang rendah hati, kata Akram dengan senyuman hina. Ruben, bukan aku ingin menasehatimu, hanya saja menantumu itu benar-benar keterlaluan, anggap saja kali ini sebagai sebuah pelajaran baginya, kata Profesor Eko dengan tatapan yang terlihat senang. Dia sudah lama tidak senang kepada Rahman, dia tentu saja senang ketika melihat Rahman mendapatkan masalah. Profesor Eko, jangan katakan lagi, yang aku khawatirkan sekarang adalah apakah dia akan dipukul hingga cacat. Bagaimana kalau menantuku cacat? Aku masih memiliki seorang cucu perempuan yang masih berumur 3 tahun, kata Ruben dan hampir mencucurkan air matanya. Kalau tahu begini, dia seharusnya langsung pergi setelah menjual lukisan itu tadi. Jikalau dia pergi tadi, maka kejadian ini tidak akan terjadi pada menantunya. Melihat Ruben yang hampir menangis, semua orang pun merasa kasihan dan menggelengkan kepala. Mereka pun tidak berkata apapun lagi agar tidak menyakiti Rahman. Ayah, ayo kita pergi melihat kakak ipar, kata Lisa dengan penuh kekhawatiran. Dia sangat takut kalau Rahman dipukul hingga cacat, kehidupan kakaknya akan sangat susah jika Rahman cacat. Apa gunanya kalian pergi sekarang? Kalian mungkin saja tidak bisa menemukan di mana mereka, jikalau kalian bisa mendapatkannya, mungkin kalian akan semakin sakit hati jika langsung melihat Rahman dipukul oleh mereka. Menurutku, tunggu lagi saja, suruhlah pelayan hotel ini untuk menelusuri di mana mereka lalu antar dia ke rumah sakit dengan cepat nantinya, kata Profesor Albagus. Ruben juga memikirkan hal itu, dia lalu menghela nafas dan merasa kalau perkataan Lukas benar, tunggu saja dulu, kita juga tidak bisa memberi bantuan apapun jika pergi ke sana, kata Ruben sambil menggelengkan kepala. Lisa lalu mengangguk dan terlihat sangat panik, dia tidak berani menelepon kakak dan juga ibunya, dia hanya bisa menunggu dengan hati yang penuh kekhawatiran. Setelah 5 menit berlalu, Ruben dan Lisa pun berencana mencari pelayan hotel, namun mereka malah melihat Rahman masuk dengan elegan dari luar. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa, kata Lisa sambil menghampirinya dengan cepat. Emang apa yang terjadi denganku? Kata Rahman sambil tersenyum. Mereka tidak memukulmu. Lisa sedikit tidak percaya akan kembalinya Rahman dengan selamat setelah dibawa pergi oleh kedua bawahan Rizal tadi. Harus diketahui kalau Muhammad Rizal Andreas merupakan generasi kedua orang kaya yang paling sadis di kota Tokyo ini. Siapa yang berani mengganggunya, setidaknya orang itu pasti akan cacat, namun Rahman malah kembali dengan selamat. Ini tentu saja membuat Lisa sangat terkejut. Yang terkejut bukannya hanya Lisa, bahkan semua orang di sana juga ikut terkejut dan merasa kalau mereka salah melihat. Ada yang merasa kalau itu adalah hantu, karena mereka tahu keluarga dari Andreas sangat sadis. Orang yang menyinggung keluarganya, kalau tidak masuk rumah sakit pasti akan meninggal. Mereka tidak memukulmu, kata Ruben dengan tidak percaya, apalagi tadinya mereka mendengar dari semua orang kalau Muhammad Rizal dari keluarga Andreas merupakan orang yang sadis dan jikalau melapor polisi, mungkin mereka juga akan ikut terlibat. Mungkin ini bisa membuktikan seberapa sadis dan kejamnya Muhammad Rizal, namun menantunya ternyata bisa kembali dengan selamat. Apakah Muhammad Rizal sudah ganti marga? Bagaimana mungkin Rizal bisa membiarkan dirimu kembali dengan selamat? Tanya Muharram dengan tidak puas. Aku juga tidak tahu, aku hanya membicarakan sedikit hal yang masuk akal dengannya, mungkin dia merasa hal itu juga benar dan langsung melepaskanku, kata Rahman sambil tersenyum misterius. Bagaimana mungkin? Aku sangat jelas akan Muhammad Rizal, dia bagaimana mungkin membicarakan hal yang masuk akal denganmu,
Mungkin kamulah yang meminta maaf kepadanya dan perilakumu terlihat tulus. Jadinya dia pun melepaskanmu, katamu haram dengan tidak percaya. Semua orang juga merasa seperti itu. Orang sepertimu Rizal tidak akan membicarakan hal yang masuk akal. Dia mungkin akan langsung membahas pukulan. Baguslah kalau tidak apa-apa, kata Ruben dengan lega. Meskipun dia setuju akan perkataanmu haram, namun dia tidak mungkin membuat menantunya sendiri malu. Dia adalah pembawa rezeki bagi Ruben. Ayo kita pulang, kita tidak perlu mengikuti acara selanjutnya lagi, kata Ruben sambil menarik tangan Rahman. Meskipun Rahman meminta maaf kepada Muhrizal, namun siapa tahu kalau Muhrizal mungkin saja menyesal telah mengampuninya. Ayah, seharusnya tidak apa-apa kalau kakak ipar sudah mendapat pengampunan dari Muhrizal, kata Lisa karena masih berharap Rahman bisa mencari sedikit keuntungan baginya. Dia tidak puas kalau pergi sekarang karena kesempatan seperti ini sangat sulit ditemukan. Rahman kehabisan kata-kata, apakah Rahman perlu meminta maaf kepada Muhrizal? Kebetulan Muhrizal tidak ada di sana tadi dan dia hanya menghajar kedua bawahan Muhrizal itu. Kalau Muhrizal ada di sana, dia bisa memastikan kalau Muhrizal hari ini akan masuk ke rumah sakit seperti abangnya. Bara Andreas, jangan ribut lagi, akan kuberikan 2M untukmu, kamu tidak perlu mengembalikan kepadaku lagi. Kata Ruben kepada putrinya, yang ia punya sekarang adalah uang. Tidak ada pengaruh apapun jika dia hanya memberi 2M kepada putrinya itu. Melihat ayahnya yang sedikit marah, Lisa langsung menutup mulutnya dan terlihat tidak begitu puas. Ayah, tidak apa-apa, percayalah padaku. Muhrizal tidak akan berani mencari masalah denganku lagi, kata Rahman dengan percaya diri. Beberapa orang di sana tertawa, meskipun wajah Rahman terlihat sedikit bengkak namun itu tidak parah. Ketiga profesor itu hanya menggelengkan kepala. Bahkan Profesor Alpius yang tadinya terlihat kagum kepada Rahman itu pun sudah menghilangkan perasaan kagumnya karena melihat sikap munafik dari Rahman. Para hadirin, acara pertaruhan barang antik akan segera dimulai. Yang berminat ikut di dalam acara ini silahkan berpindah ke aula, kata host pemimpin acara dengan kuat. Setelah dia mengatakan itu, begitu banyak orang mulai berpindah. Meskipun sebagian dari mereka tidak berminat, namun mereka juga ikut berpindah agar terlihat ramai. Ayah, ayo pergi ke sana juga, kata Rahman sambil tersenyum. Ayah, ayo pergi, kata Lisa sambil menarik tangan Ruben. Ruben hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 78. Ayuk Ruben, aku juga berminat terhadap batu, aku ingin melihat apakah aku bisa mendapatkan batu yang berharga, kata Profesor Alpius sambil berdiri. Baiklah, mari kita pergi melihat, kata Ruben sambil tersenyum pahit dan terpaksa ikut mereka pergi ke aula. Sambil berjalan, dia sambil berdoa di dalam hati agar tidak bertemu lagi dengan Muhrizal. Namun ketika mereka sampai di sana, dia melihat kalau Muhrizal dan wanita itu sudah ada di sana. Apalagi ketika melihat tatapan Muhrizal terhadap mereka yang begitu sadis membuat Ruben ketakutan dan tidak berani masuk ke dalam aula. Dia berhenti karena melihat Muhrizal di dalam. Melihat bapak mertuanya yang sedikit ketakutan itu, Rahman tersenyum pahit dan langsung menghampiri Muhrizal. Dia tahu salah satu cara agar bapak mertuanya tidak ketakutan lagi adalah membiarkan dia melihat kalau Rahman tidak takut kepada Muhrizal. Melihat Rahman yang menghampiri Muhrizal, semua orang sedikit terkejut. Apakah bocah ini salah makan obat? Muhrizal sudah membebaskannya dan dia masih berani mengganggu Muhrizal. Aku berani bertaruh, bocah itu pastilah pergi meminta maaf kepada Muhrizal, kata Muharram ketika melihat semua orang terkejut. Benar-benar, pastilah pergi meminta ampun, jawab orang lain. Ruben dan Lisa juga merasa kalau Rahman pergi meminta maaf, kalau tidak, dia tidak mungkin berani pergi menghampiri Muhrizal. Di bawah pengawasan semua orang, Rahman pun sampai di depan Muhammad Rizal. Muhrizal menatap Rahman dengan ekspresi wajah yang murung karena dia sudah tahu kalau kedua kaki dan tangan bawahannya tadi telah dipatahkan oleh Rahman. Kedua bawahan itu merupakan mantan prajurit ternama dan mereka merupakan prajurit yang sudah pernah berperang pada masanya. Siapa sangka Rahman bisa mengalahkan mereka dan hampir membuat mereka muntah darah. Kamu masih berani menjumpaiku, kata Muhammad Rizal dengan ekspresi yang seram. Plak. Plak, Rahman tidak berkata apapun dan langsung menamparkan kedua pipi Muhrizal. Orang-orang melihat adegan ini terkejut. Melihat ini, semua orang langsung hening. Tidak ada yang menyangka kalau Rahman berani menamparkan Muhrizal di depan umum. Semua orang melotot dan tidak berani bernafas, bahkan Desta juga merasakan hal yang sama. Ini merupakan kali pertama baginya melihat Muhrizal ditampar di depan umum.
Meskipun dia juga berani menamparkan Muhrizal, namun dia juga harus memikirkan resikonya jika menamparkan di depan umum. Meskipun keluarga Ned tidak takut pada keluarga Andreas, namun dia juga tidak ingin dibenci oleh keluarga Andreas. Bocah ini sangatlah berkarakter. Meskipun Rahman bisa berharap pada perusahaan Bintang 8, namun perusahaan Bintang 8 masih belum berdiri stabil, mungkin saja akan hancur jika ditandingkan dengan keluarga Andreas. Tuan Desta, sepertinya Rahman segera tewas, kata Gusti pelan. Jikalau perlu, kamu boleh diam-diam membantu Rahman, kata Desta. Kebetulan Desta sangat ingin melihat peraduan antara perusahaan Bintang 8 dengan keluarga Andreas, jadi dia bermaksud mengompori mereka agar mereka semakin panas. Di saat ini, Ruben sangat ketakutan dan langsung duduk pelan, ini sudah tamat. Benar-benar tamat. Dia adalah generasi kedua keluarga Andreas dan Rahman berani menamparnya 2 kali. Bukankah dia cari mati? Ayah, bagaimana ini? Jikalau kakak ipar mati, mungkin kita juga akan terlibat, kata Lisa sambil menopang Ruben. Ruben, segera bawa putrimu meninggalkan tempat ini, kalau tidak kalian akan terlibat juga, kata Profesor Alpius dengan serius. Dia tidak peduli kalau Rahman ingin mencari mati, namun dia sudah berteman lama dengan Ruben dan dia tidak berharap Ruben ikut terlibat. Ruben sangat ragu, dia tidak ingin pergi sendiri, namun ketika memikirkan kesadisan keluarga Andreas, dia terpaksa harus pergi, namun masalah ini juga tidak akan selesai jika mereka pergi. Rahman adalah menantunya sendiri, dan juga baru saja dia mendapatkan 80 M untuknya. Ayah, apa yang kamu pikirkan lagi? Tidak usah pedulikan kakak ipar, dia yang ingin mencari mati, kata Lisa sambil menarik tangan ayahnya. Ruben pun ikut ditarik oleh Lisa keluar aula. Kamu, beraninya memukulku, kata Muhrizal sambil menatap seram kepada Rahman. Jikalau tatapan bisa membunuh orang, mungkin Rahman sudah mati berkali-kali. Kedua tamparan ini sebagai sedikit balasan dendam dari sahabatku. Lain kali, aku akan membalas semua dendam kepada keluarga Andreas, kata Rahman dengan tenang. Apakah kamu gila? Dari mana aku tahu siapa sahabatmu? Kata Muhrizal. Dia tidak ahli berantam, dia tidak berani berantam jika tidak ada ajudan di sampingnya. Kamu akan segera tahu, dan juga jangan menantangku lagi, kalau tidak kamu akan seperti bara Andreas, kata Rahman dan tidak menghiraukan Muhrizal lagi. Muhrizal sedikit terkejut kalau kejadian yang menimpa abangnya juga merupakan akibat dari Rahman juga. Mengingat kejadian abangnya, dia pun tidak lagi berani mengganggu Rahman meskipun dia merasa tidak puas. Dia mengerti pepatah yang berkata mengalah bukan berarti kalah. Dia bahkan tidak berani mengatakan apapun ketika Rahman hendak pergi. Kalau bocah ini menggila, mungkin dia sendiri akan ditendang hingga mati. Namun hal ini tidak mungkin berakhir di sini saja. Kalau aku tidak membuatmu mati, aku bukan lagi marga Andreas, kata Muhrizal di dalam hati. Setelah diancam oleh Rahman, Muhrizal pun lemas dan membuat semua orang mengubah pandangan mereka terhadap Muhrizal. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apakah kamu masih merupakan generasi dari keluarga Andreas? Apalagi Muharram dan juga Gusti, mereka berdua menatap Muhrizal dengan penuh hina. Mereka tadinya berharap kalau Muhrizal membalas perlakuan Rahman. Namun siapa sangka Muhrizal langsung lemas ketika Rahman beraksi. Sialan, dia sudah lupa marganya sendiri ketika bertemu dengan yang lebih hebat darinya. Desta yang berdiri di samping sedikit kecewa dan menatap Muhrizal dengan hina. Tadinya dia masih berharap Rahman dan Muhrizal bisa saling berantam dan jikalau memang tidak bisa lagi, dia akan diam-diam membantu Rahman. Namun siapa sangka Muhrizal begitu tidak berguna. Ketika Rahman kembali, Ruben dan Lisa sudah pergi dan Rahman hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Tujuannya menghajar Muhammad Rizal agar mereka tidak takut lagi pada Muhammad Rizal. Tapi siapa sangka aksinya terlalu sadis dan membuat ayah mertuanya dan juga Lisa ketakutan. Sudah, batu asli sudah dibawa ke sini, bagi yang berminat silahkan bermain, kata Desta ketika melihat semua orang masih di dalam kondisi terkejut. Setelah itu, semua orang tidak lagi menghiraukan Muhrizal dan juga Rahman, mereka pun sibuk menatap ke arah batu yang ada di atas pentas. Pekerja di sana mulai memindahkan kotak yang berisi batu dan semua orang mulai menghampirinya.